Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Iya. Oh, Sarah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, sorry Mas, jam segini telepon tadi sibuk ya? Ya Mbak, ngurusin anak yang 1 tahun 7 bulan tidak bisa pulang ke Indonesia dan ngurusi hamil tapi anaknya mau dibuang. Aduh, pusing kepala. Gimana? Enggak, aku nih cowokku nih kan dia mau bercerai. Cowok sampean mau bercerai. Cowok sampean ini orang mana? Orang Hong Kong. Oh, Terus bininya orang Thailand. Ya mereka sudah, aku aja sama dia tuh sudah 6 tahun ya, nggak pernah pulang. Sebelum kita ada hubungan juga, mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun nggak, mungkin ada 10 tahun lebih lah. Nggak ada hubungan. Mau bercerai itu susah, ibaratnya tuh itu selalu ngancem gitu loh. Sebentar. Yang ngancem yang mana ini? Perempuannya. Duh. Yang perempuan. Karena dia nggak mau dicerai gitu loh. Terus. Ya mungkin dalam istilahnya itu kalau bercerai kan rumah kan atas nama lakinya, belakangnya bininya, mungkin dia ngincer rumah lah, intinya begitulah ngomongnya ya. Gono gini. Halah, terus rumah kan rumah pemerintah juga sih. Terus. Dia ini cowokku nih maunya bercerai tapi pengen yang cepet gitu loh. Dia sudah pisah berapa lama? Kalau bilang pisah sih dia udah nggak pernah di rumah. Aku sama dengan dia 6 tahun ini dia nggak pernah pulang gitu loh. Cuma sebelum dengan saya juga belum pernah pulang, ya mungkin sekitar 10 tahun lebih lah. Tapi mau bercerai itu susah gitu loh. Nggak susah sih sebenarnya. Punya anak nggak? Enggak. Wah, nggak punya anak lebih gampang. Oh, makanya cowokku bilang bagaimana cara bercerai, terus maunya itu agak cepat, tapi ya mungkin soal biaya agak yang miring lah gitu loh. Sebentar. Sampean suaminya orang Hong Kong ya? Iya. Cerai itu nggak bayar loh, Mbak. Apa? Iya. Sampean Kenapa kok? suaminya datang ke imigrasi itu kalau dua-duanya oke itu nggak bayar loh. Ya satunya nggak oke, nggak mau ya satunya. Ya karena pasti dia minta sesuatu. Oke, gampang. Saya belum bisa kasih jawaban sampai nanti kalau pengacara yang di Hong Kong udah bisa saya hubungi, atau nanti kita pakai cara yang manual, artinya tanpa pengacara. Bisa Mak, tapi lama nggak? Saya mau cepet kan? Sebentar Mbak, sebentar. Kalau orang mau cepat itu pasti duitnya bayar gitu loh. Tapi saya kasih solusi yang nggak bayar dulu. Bagaimana, seperti apa? Nanti kalau solusi yang bayar juga bagaimana? Sampean silahkan sendiri ngomong, nggak ada masalah. Jadi kalau sama pengacaranya pun saya nggak akan ada urusan dengan pengacara. Gak ada urusan saya dengan pengacara, sampai tinggal telepon, suaminya telepon, cocok ya udah tinggal diurusin. Tapi kalau pakai cara sendiri aja kita bisa, kenapa harus pakai pengacara, kan seperti itu. Saya bukan suami, dia bukan suami. Tadi itu pacarnya, intinya begitulah. Iya, saya memahami Mbak kalimatnya sampean. Nah, jadi itu sebenarnya nanti sederhana sekali. Makanya saya nanti nelfon. Kalau sudah informasinya akurat, kalau ternyata cara murahnya bagaimana, cara mahalnya juga bagaimana, kan enak. Kan saya mesti tanya dulu sama pengacaranya sana, apakah dia bisa ngurusin dengan statusnya nggak punya anak. Karena menurut saya nggak punya anak itu sederhana sekali bercerainya. Nggak ada tuntutan apapun gitu loh. Jadi tinggal sampean jelasin aja sama dia. Nah, pertanyaan saya itu aja, nanti so simple karena kita bahasnya adalah suaminya sampean, bukan sampean kan. Nanti gampang, nanti yang penting urusannya sama suami selesai dulu baru. Iya, udah itu aku mau ngomong tentang saya sendiri ya. Boleh. Kemarin kan saya itu di Hong Kong tuh udah 2007 ya.
sampai sekarang lah. Nah, terus ya mungkin ada kemarin mungkin bukan rezeki saya atau gimana, tiba-tiba majikan itu ya mungkin dengan agent juga kong kali kong. Ya intinya aku sekarang nih ya dibilang kaburan ya gimana gitu loh Mas. Hidup di luar. Saya hidup di luar. Tapi nah kemarin terus lanjut. Nah kemarin saya tuh ketangkep pas lagi jalan, ketangkep gitu loh. Terus? Tadinya saya nggak tahu kalau polisi itu nggak ngomong, nggak periksa, saya nggak tahu ya. Siap. Saya tuh dari bulan 2 sampai sekarang gitu. Terus saya ketangkep, dia tanyain saya, diperiksa itu. Cuma saya dengar, dia masih ada 1 tahun izin tinggal, dia bilang kayak gitu. Terus? Kan semua tas saya itu diperiksa gitu. Terus dia tanya, KTP kamu mana? Saya bilang nggak ada KTP, apa gitu. Ya udah, kamu apa ya? Saya ada paspor, terus diperiksa. Terus polisinya kan ada 6 orang tuh. Di taman diperiksa, dia masih ada izin tinggal. Terus kenapa kamu kamu dulu di sini ngapain? Saya bilang dulu kerja. Sekarang kamu mau nggak ada rencana mau itu cari majikan? Nggak gitu. Saya bilang ada, soalnya ini jangan sampai kamu kadaluarsa lah, intinya begitu. Kamu masih ada 1 tahun. Saya pikir tadinya saya mau dibawa ya, ternyata saya dilepasin gitu loh Mas. Terus berarti visa masih hidup sampean? Masih hidup 1 tahun. Saya kalau bukan ditangkap polisi kemarin saya nggak tahu. Berarti majikan sampean belum mutus kontrak sampean loh? Iya belum. Waduh, kenapa sampean sampean nggak balik ke majikan? Tadinya kan gini loh Mas, saya kan diambil sama dia itu, dia kan punya pembantu 2, terus saya jaga emaknya, dia sendiri 1. Nah saya ini kan jaga kakek sama nenek, cuma orangnya itu tidak mau pengertian, yang dijaga ini kan lumpuh ya. Maksud saya itu minta pengertiannya, soalnya kalau dulu jam 5 itu saya sudah dipungyun lah olahraga itu ya. Entah hujan petir, entah apa, itu jam 5 saya sudah ajak kakek ke ini. Nah, tapi karena kakeknya sekarang ini ibaratnya sudah nggak memungkinkan, harus dibopong, harus di apa gitu kan. Jadi saya sendiri kurang tidur, saya ngomong. Biasanya jam 6 itu nenekku pergi Yamcha. Jadi aku 6:30 itu harus pulang dari olahraga itu aku harus masakin buat kakek, ganti celananya atau apa. Tapi nenek aku nih tidak mau mengerti gitu, harus jemput dia, sedangkan kakekku masih ada di kamar mandi gitu loh Mas. Aku bilang, maksud aku tuh tunggu dulu kakek udah kautim, kita kasih makan, dia nonton TV, karena dia sudah nggak bisa jalan gitu. Walaupun jalan tuh harus dipegang. Nenekku tuh nggak mau tahu, kayak mau mati, mau jatuh, terserah, mungkin sudah ajal dia. Kemarin sudah sekali dia tuh kayak mati suri gitu ya, nggak ketahuan gitu kan. Terus harus jemput dia. Padahal ke pasar itu cuma bawa sayur 1 kilo sama ikan 1, harus jemput dia. Sementara lakinya masih ada di kamar mandi, dia nggak mau tahu. Nah aku tuh ngadu sama yang Cingmeng aku. Kan aku di Cingmeng tapi dipakai untuk emaknya gitu loh. Udah itu yang tadinya selama aku di situ 6 bulan itu nggak pernah, karena perjanjian kita interview, saya tuh fokus ke bapaknya, karena bapaknya itu apa-apa harus dibantu, yang lainnya mlay, dia bilang gitu sebelum kita Cingmeng. Tapi setelah saya Cingmeng, ternyata sudah 6 bulan kerja, udah lain, entah cucunya, entah siapa, seminggu tuh terus gitu ya, bergantian makan malam, makan bareng-bareng. Sedangkan malam saya tuh kurang tidur, harus bangun ganti pampers, kadang kakek itu dengar teriak-teriak gitu loh. Oke. Terus aku ngomong begitu, ya nggak tahu kemarin tuh saya ngadu begitu. Kalau majikanku sih orangnya baik, dia apa-apa tuh minta solusi sama saudaranya nomor 2. Terus dia tanya saya, katanya ya kita pernah ada cekcok lah gitu ya. Saya minta kayak gitu, kayak itu gimana dia nggak ini gitu kan. Ternyata saya cekcok itu direkam sama dia. Pas majikan saya lagi pulang dari Loihang, jam 2 itu saya lagi antar kakek olahraga, itu saya disuruh pulang, suruh nidurkan kakek ya. Terus dia bilang, Cece, aku minta maaf, aku sudah nggak pakai kamu lagi, bilang gitu kan.
karena mau dijaga sendiri gitu loh Mas. Aku bilang kalau emang begitu ya udah saya kasih saya itu surat keterangan baik biar saya cari majikan lagi. Terus yang lucunya tuh agen saya itu nggak ngasih tahu saya kalau saya itu disuruh cat iya gitu loh. Nah udah itu kan sebentar ini kamu tanda tangan, kamu cepatlah cat iya. Bilang hari ini kamu keluar katanya kan tanda tangan. Aku bilang ini tanda tangan apa? Ini kan tiket. Terus ini total gaji kamu. Terus apa satu lagi tuh apa gitu loh. Tapi yang saya lihat itu kertas itu kosong. Tapi setelah saya di agent ternyata situ ada pernyataan kalau saya yang notis majikan. Oke. Nah udah itu kan saya minta sama agent mana surat keterangan ini. Dia bilang tuh bosnya katanya sudah kautin sama saya agent. Sedangkan agent tidak ngasih tahu saya. Pas sampai di agent saya suratkan ke agent, ternyata surat majikan itu nggak ada. Jadi tadinya itu saya tuh mau cari majikan lagi nggak bisa karena nggak ada surat dari majikan gitu loh. Oke. Nah makanya, kemarin pas saya ketangkep polisi itu ternyata masih bisa ada 1 tahun tinggal di Hongkong. Saya itu mau ngejar ini kalau emang dia bisa cepet bercerai, terus saya itu mau masuk gitu loh. Sebentar, oke. Semen sudah selesai ngomongnya? Udah. Semen, menurut saya, Semen selesaikan dulu urusan dengan majikan. Kalau Semen mau datang ke KJRI, ya, Semen lapor bahwa Semen sebenarnya di interminate. Agennya ini, tapi saya dibikin seperti ini. Lapor ke KJRI, pengaduan di lantai bawah. Lapor dulu apa kata mereka, oke? Itu kita harus selamatin visa Semen dulu ya. Nikah nanti belakangan. Kita urus Semen jangan sampai overstay dan jangan sampai ambil suaka atau paper. Kita usahakan visa Semen jalan dulu. Tanyakan kepastiannya sama KJRI, nanti agennya sampaikan, omongkan, nanti biar diselesaikan ya. Kalau memang nggak bisa diselesaikan itu diselesaikan di labor, nggak ada masalah. Karena urusan suami gampang, menurut saya bukan sesuatu yang sulit. Nah, kalau itu persoalan sudah clear sampai di interminate, kan kita mau memastikan bahwa kita itu di interminate, kita bukan break ya. Kita minta penjelasan bahwa kita di interminate, kita minta surat harus dilaporkan ke imigrasi. Nah, sekarang kalau itu sudah fix, sampean bertanya, suami sampean bisa jeng sampean nggak calon? Kan kayak gitu tuh. Supaya menyelamatkan visa sampean. Nah, jangan sampai sekali lagi lah, di samping dia baru ngurusin cerai, dia ngejeng sampean dulu ya, dengan rumah, tempat tinggal dan semuanya seperti aturannya majikan lah, biasa lah. Nanti sampean bisa tunggu visa di Macau atau tunggu visa pulang Indonesia, nanti balik lagi setelah visa dapet dari suami. Jadi jangan diburu, karena cerai ini kita tidak bisa pastikan. Bisa dipahami nggak? Faktornya ada banyak ya. Faktor rumah, perselisihan dengan suami istri, kadang harus nunggu 2 tahun dulu. Ya kan? Proses itu dari kita ngajukan itu 2 tahun lagi baru bisa cerai. Beda sama Indonesia. Kita ngurus pengadilan, semuanya kelar, 7-8 bulan bisa selesai maksimal. Tapi di Hong Kong tidak bisa seperti itu. Makanya jangan harap dulu. Jangan harap dulu kejar, jangan. Walaupun walaupun sampean memang sudah ada rasa, kalau dia sanggup bawa ke agent untuk tanda tangan. Dia kayaknya nggak bisa dia. Ya, aku ngomong dulu sama sampean, ya kan? Aku ngomong sama sampean, kalau dia nggak bisa, ya harus diselamatin dulu, sampean cari majikan dulu atau pulang Indonesia nanti baru balik lagi. Kalau sampean paksa cepet-cepetan, sampean yang kalah. Ya, aku berbicara ini sama sampean agar nasibnya sampean di kemudian hari itu nggak meleset gitu loh, ngerti nggak? Nah, kalau laki-laki sudah memang serius maunya sama sampean itu pasti akan nunggu. Jadi nggak usah dipikirkan itu dulu. Dia cerai nanti gampang, kita bisa atur. Dia orang Hong Kong, dia ngerti, dia paham. Ya, yang paling penting kan menyelamatkan sampean dulu. Harapan saya ya. Nanti kalau sudah ke KJRI lapor, ceritakan kronologis bla 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 bla. Nanti kalau KJRI menanggapi, alhamdulillah, sampean akan dimediasikan dengan KJRI. Kalau misalnya KJRI nggak bisa memediasi, sampean lapor ke labor. Kan sampean belum menerima hak sampean kan? Iya. Tiket. Cuma waktu itu
Cuma itu kalau tiket dia udah kasih majikan, cuma waktu saya terima uang itu kan kalau dia suruh keluar tuh kan harusnya kan dia kasih saya uang ya. Iya. Dia enggak, cuma kasih saya gaji full gitu. Tapi hari itu harus keluar. Oh, iya itu benar. Sampean terima semua? Enggak, cuma gaji, bukan uang interminitan yang 1 bulan itu enggak. Loh iya gaji 1 bulan. Interminitan itu 1 bulan dihitung 6.000. gaji 1 bulan. Ibaratnya sampean itu tanggal 5 gajian, ya. Iya. Ibaratnya tanggal 5 sampean gajian. Tanggal 10 sampean di interminate, sampean tetap dapat 1 kali gaji. Bisa dipahami? Bentar. Iya. Bojoku aku masih konten. Masih konten ya. Nanti tak telepon lagi. Udah nyala AC-nya. Oke? Oke. Sebentar jadi kayak gini, Mbak, ya. Yang penting sampean bisa tahu status sampean dulu, cari majikan dulu untuk menyelamatkan. Kalau sampean nggak berharap suami sampean ternyata nggak bisa, ya sudah sampean cari majikan dulu. Intinya sampean harus selamat sebisanya. Mau pulang Indonesia dulu atau mau keluar ke Makau, sampean harus lapor dulu. KJRI nggak ada solusi, ya kita ke labor. Labor kasih solusi dan sampean benar-benar bisa dipastikan interminate. Kalau sampean udah terima uang semuanya, itu sebenarnya urusan sudah kelar. Tapi kalau sampean masih tidak terima, nggak apa-apa, dilaporkan aja statusnya. Di interminate. Terus kejadian itu sampean bisa membuktikan nggak kalau ternyata mereka meleset. Kalau enggak ya sudah cari dia seharusnya itu sebenarnya dia interminate, tapi bukan interminate, saya yang interminate majikan, kebalik gitu. Kalau sampean yang interminate majikan, sampean yang ngasih duit mereka. Tapi waktu soalnya gini loh Mas, saya tadi bilang tadi, dia kan suruh saya keluar, saya pikir saya di-terminate kan. Dia bilang apa-apa udah selesai dengan agent. Tapi setelah saya di agent, baca surat, itu saya yang saya tanda tanganin tadi itu ternyata saya yang notice dia. Oke. Sekarang gini ya. Kalau aturannya sampean yang notice dia, sampean itu bayar dia 1 bulan gaji. Bisa dipahami nggak? Elah. Iya paham saya. Nah, artinya itu sudah nggak usah diributin. Bisa dipahami nggak? Iya. Kan sampean sudah terima, tiket sudah terima, gaji juga sudah terima, uang transport 100 juga udah terima, selesai kan? Tinggal cuti, uang cuti dan segala sesuatunya aku nggak ngerti hitungannya sampean bagaimana sama dia. Terus berapa tahun, ya? Oke, itu dulu harus diselesaikan. Kalau itu sudah selesai, visa sampean mau kayak gimana? Mau nggak mau visa sampean akan tetap habis di Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Nah, harus dihidupkan dulu visanya. Baru setelah itu atur strategi untuk menikah. Bisa dipahami nggak? Ya, sampean harus nyelamatin nyawa sampean dulu. Jadi jangan terburu. Ini Uber cepet. Nggak segampang itu, Mbak. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai overstay. Sekali lagi ya, aku kalau boleh saran sama sampean, jangan sampai overstay. Ya. Jadi biar nanti sampean nggak sulit di belakangnya. Kalau sudah sampai sempat overstay, sampean mutusnya buta gara-gara punya pacar dan pokoknya semuanya ditanggung, tidak peduli terhadap visa, wah itu bahaya. Nanti dampaknya ke belakang yang nggak bagus. Mending kita mundur 1 langkah dulu untuk ke hal yang lebih baik lagi, ya. Oke. Ya nanti saya hubungi lagi untuk urusan pengacara dan suami sampean, ya. Calon suami sampean. Yang penting saya berpesan kepada sampean, tolong kalau bisa cari majikan lagi atau bagaimana caranya visa sampean tetap hidup. Bisa dipahami nggak? Iya. Wis, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang aku kurang paham. Kemarin tuh waktu saya ketangkap tuh dia bilang saya masih ada satu tahun izin tinggal di sini gitu loh. Ya artinya mereka belum benar-benar ngirim surat sampean ke imigrasi. Itu beruntung. Makanya beruntungnya sampean sudah nggak perlu ngeyel ibaratnya. Kalau sampean nggak, berarti udah kelar urusan itu. Makanya sampean harus cari majikan lagi. Artinya sampean kalau dia tidak benar-benar ditangkap, visa sampean masih hidup. Tapi bukan berarti visa sampean hidup terus sampean lalai. Bisa dipahami nggak? Iya. Karena hubungan kerja sampean dengan majikan itu udah selesai. Tahu-tahu dia nggak ngirim ke imigrasi, tahu-tahu sampean overstay, ketangkep lagi di penjara, kan repot sampean. Bisa dipahami nggak? Iya.
Iya. Ya, jadi kita nggak bisa nyepelein visa ya, sekali lagi. Makanya cepet-cepet proses cari majikan. Nah, nanti kalau dari imigrasi, sampean proses sama agent imigrasi ngasih surat, misalnya ke agent, loh, anakmu ini belum dipotong. Nah, baru sampean nanti bikin surat break. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya, biar imigrasi yang memutuskan atau sampean sendiri yang memutuskan break dengan majikan tersebut. Kalau di sana nggak ngirim surat, artinya sebenarnya sampean ini beruntung. Iya. Ya, wis. Berarti lupakan kasus sama mereka, wis. Nggak usah lapor-lapor. Sekarang pastikan sampean punya visa dan punya majikan. Ya, kalau suami sampean mau jeng, bisa, bagus. Kalau nggak bisa, ya sudah, bicara dulu sama suaminya. Ya, kalau dia kerja, dia bener, dia ada gaji bulanan, dia ada halaman rumah, saya rasa kok bukan nggak bisa, pasti bisa. Bukan, dia soalnya gini, dia sudah nggak kerja, terus emang dia dari apa-apa itu semua dari pemerintah gitu. Kalau kita tuh apa, kayak di miskin gitu loh. Iya, kan dia bisa cari kerjaan toh Mbak, ya kan. Kalau dia bisa cari kerjaan, maka semuanya itu bisa diatur. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf ya. Cinta, sekali lagi, cinta itu semua orang berhak merasakannya. Tapi kalau pasangan kita tidak mampu, ibaratnya secara dirinya sendiri dianya nggak mampu, apalagi mau tampung sampean. Bisa dipahami nggak? Tahu. Sampean harus juga berpikir, jangan sampai buta. Sekali lagi, cintanya jangan buta, dan jangan dianggap semua orang Hong Kong itu pasti bisa ngasih kita KTP. Jangan berharap seperti itu. Bisa dipahami ya. Untung sampean bisa telepon. Jadi aku ngomong, setidaknya sebelum sampai nanti tergelincir, saya sudah pernah ngomong. Ya kan kayak gitu. Kalau sampai sempet sudah tergelincir, balikinnya akan susah dan akan berat. Ya, energinya akan sia-sia. Makanya kenalnya juga harus hati-hati. Kalau memang dia benar-benar cinta, benar-benar mau sama sampean, pastinya dia mau bekerja, mau dapat uang, ngasih penghidupan buat sampean lebih baik. Tapi kalau enggak, ya tarik ulur aja. Ya, jangan yes, tarik ulur dulu gitu loh. Jadi sekali lagi kita nggak ngerti ya, sekali lagi saya nggak tahu ya. Tapi saya sebagai sesama orang Indonesia, saya mencoba, saya juga tidak kenal sampean. Tapi saya berharap sampean benar-benar menggunakan akal dan logika sampean untuk berpikir lebih jernih lagi. Sekali lagi, kesempatan itu masih banyak. Yang penting jangan sampai visa sampean habis dan sampean OS. Itu bahaya sekali. Nanti kedepannya sampean nggak bisa ngatur. Wes, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada. Jadi saya besok itu harus ke Yaneling Sikun sana ya? Ya, sebaiknya langsung ke agent aja karena itu kan sudah selesai. Oh, anggap jadi aja saya cari ke agent, cari majikan gitu lah. Nah, terserah. Okay. Sampean mau agent sama saya juga boleh, enggak juga boleh, cari di luar sana bebas. Saya nggak pernah mau maksa. Kalau agent sampean tuh kalau kayak saya gini bayar berapa, Mas? Ya, kita kalau sampean proses ya cuman 10%, tapi kan pastinya sampai nanti disuruh. Misalnya kalau dapat majikan tanda tangan ya sampean keluar Makau dulu. Di Makaunya ya sampean. Apa itu bagus. Soalnya saya kemarin mau ke Makau. Nah, ya sudah. Tapi waktu itu kan Makau belum buka gitu. Oke, kalau memang ada janjian besok datang ke agent saya atau datang ke rumah saya atau besok kita bahas lagi. Kita ngobrol. Ya, agentnya di mana? Agentnya di mana? Saya ada di Kos BB, agent ada di Sunguan. Nah, jadi mana-mana boleh. Saya ada di Tuen Mun. Mana yang dekat aja? Ya saya barusan tadi dari Tuen Mun. Makanya telepon nggak diangkat, saya tinggalnya di Tuen Mun. Ya soalnya kan saya lagi ada yang urgent Mbak. Ada yang mau melahirkan, anaknya nggak mau dihidupin, nyari orang yang adopsi. Makanya kita lagi mikir, makanya saya nggak konsen sama yang lainnya Mbak. Terus ada yang kepalanya berdarah-darah, nggak tahu diapain sama majikannya. Yang kayak gitu kan yang harus dikerjain. Makanya kalau sampai ini kan enggak segini, saya gini, aku kemarin aku sebenarnya juga kemana aku pikir aku OS sudah pasrah, aku pikir udah OS, tapi begitu polisi ngomong gitu dia tanya saya
kamu nggak cepet cari majikan, gitu. Nah, Kamu ya baik-baik sudah. lewat lopan, nah itu kan nanti takut pisamu habis, bilang nggak gitu. Apalagi sampean Aku bilang, kan udah pernah pengalaman finish toh. saya di sini tuh udah lama dari 2007, semuanya tuh jaga Nah. apa? Makanya kan rekod yang bagus itu tolong kita jangan rusak Iya. ya. Oke. Terserah sampean besok kalau sampean mau ketemu saya di kos BB boleh, mau ketemu saya anterin ke agent juga boleh, atau pakai agent saya juga nggak ada masalah. Kalau Pakai agen sampean juga nggak apa-apa tuh. Di mana tadi? Di mana? saya di mana? kos BB, saya punya banyak kenalan agent. Bukan. Selain bukan di Lukas BB, Sungwan. ya Cunwan tuh di mana? Di Sungwan